Selamat pagi kepada penonton Opsi Media TV. Kali ini kita bincang santai dengan Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Bang Abed Nego Pancaputra Tarigan. Selamat pagi, Bang Abed Nego. Selamat pagi. Terima kasih, Bang Petra. Ya, sehat, Bang ya? Sehat. Oke, Bang. Jadi ini kita bincang-bincang santai aja, tapi kita coba meskipun bincang santai, tapi yang kita bicarakan mungkin juga tetap serius kan ya, Bang? Ya, kita mungkin bicara tentang masalah agraria nih, Bang. Ini asal mulanya ini karena ada pernyataan kira-kira seminggu lalu nih, Bang, dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi yang menyebut bahwa ada 1% penduduk Indonesia yang menguasai setengah lahan di Indonesia ini. Dan ketika itu Pak Presiden sebenarnya tidak menyanggah juga ya, mengakui bahwa memang ada segelintir orang, segelintir oknum yang menguasai tanah sebagian besar di Indonesia, dan Presiden Jokowi pada saat itu juga menyampaikan sebagian besar juga masih terlantar. Nah ini Bang, saya mau bertanya langsung saja ke Bang Abed Nego. Dari data yang ada di kantor KSP, dan selama ini Abang juga menggeluti hal-hal yang sama, benarkah ada ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI Anwar Abbas? Gitu Bang, silakan Bang. Terima kasih, Bang Petra. Terkait dengan ketimpangan itu, ini sudah lama sekali dibicarakan. Jadi bukan hanya ketika Wakil Ketua MUI menyampaikan dan seperti temuan baru, tidak. Ini sesuatu yang sudah lama diperjuangkan oleh banyak sekali oleh organisasi masyarakat sipil, dan memang di tahun 2013 waktu sensus pertanian, Gini rasio kepemilikan tanah itu berada di angka 0,59. Tentu angka ini angka yang mengkhawatirkan, karena nanti ketika dia bergerak menuju angka 1 berarti sempurna nantinya ketimpangan itu gitu. Tentu kita harus menekan terus begitu ya angka ketimpangan ini. Namun angka persentase pertanian ini nanti memiliki rata-rata luas 0,5 hektar gitu. Jadi ini memang satu angka yang juga perlu mendapat atensi. Nah, namun tentu kita perlu memperhatikan nanti sensus pertanian di 2023 setelah ada beberapa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Intervensi itu tentu berkaitan dengan reforma agraria yang menjadi program prioritas Presiden, dan kemudian juga perhutanan sosial. Jadi, Bung Petra, ini terkait dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI tadi itu juga lah yang memang menjadi dasar alasan waktu tahun 2014 Bapak Presiden itu terpilih, Pak Jokowi terpilih menjadi Presiden, dan beliau menetapkan di dalam salah satu program prioritas beliau adalah reforma agraria dan perhutanan sosial. Jadi sebenarnya ketika kritik itu disampaikan, proses sedang berjalan sebenarnya di pemerintah tentang bagaimana menjawab persoalan ketimpangan itu, gitu ya. Programnya sudah ada dan ini sudah memasuki tahun, bisa dikatakan tahun kedua di pemerintahan periode kedua Pak Jokowi. Jadi ini hampir berjalan sekitar, karena waktu Pak Jokowi terpilih 2014, 2015 mulai diproses, 2016 mulai ada beberapa kebijakan, 2017 mulai bisa dijalankan. Jadi ini yang bisa kita lihat sebagai satu kritik yang sebenarnya kritik itu masih valid gitu ya. Tetapi sisi lain kritik itu sebenarnya sedang dalam proses untuk bagaimana kritik itu direspon secara program dan tindakan di pemerintah. Sudah sejauh mana Bang? Artinya Abang bilang tadi sudah dilakukan sejak 2015 tadi ya, sejak mulai dari periode pertama Jokowi. Artinya hasil yang bisa disampaikan seperti apa Bang dari persoalan ini? Jadi kalau kita lihat misalnya dulu
kita ada beberapa program ya terkait dengan reforma agraria itu ada 2, Bang Petra. Satu legalisasi aset, yang kedua redistribusi tanah. Jadi legalisasi aset ini perlu saya jelaskan, ini untuk melegalkan tanah-tanah masyarakat supaya ada perlindungan hukum, begitu ya. Redistribusi adalah memang mendistribusikan tanah, begitu, Bang Petra. Jadi, nah ini dari sisi reforma agraria. Legalisasi aset dulu itu targetnya itu 3,9 juta hektar, gitu ya. Nah, sekarang itu tanah-tanah rakyat yang sudah kita sertifikatkan itu ada 6,88 juta hektar. Jadi ada sekitar 24,2 juta bidang yang sudah disertifikatkan tanah-tanah masyarakat. Nah, ini yang Pak Presiden kemana-mana membagikan sertifikat itu sebagai simbol keberpihakan negara untuk memberikan perlindungan. Karena kita tahu juga bahwa banyak tanah-tanah negara, tanah-tanah rakyat bermasalah, itu tidak lepas karena tidak ada status hukum yang jelas, Bang Petra. Jadi ini upaya yang dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk tanah-tanah transmigrasi belum bersertifikat. Ini juga satu program tersendiri ini, Bang Petra. Ini ada sekitar 600.000 hektar yang ditargetkan. Sekarang itu baru selesai 113.109 hektar. Jadi baru mencapai hampir 20%-nya saja gitu. Tapi ini masih sedang berjalan. Nah, kalau bekas-bekas HGU yang di bekas-bekas hak guna usaha, tanah terlantar, tanah negara lainnya di luar kawasan hutan itu ditargetkan dulu 0,4 juta hektar. Nah, kalau kita lihat sekarang itu sudah didistribusikan itu tanah-tanah HGU yang diduduki masyarakat, tanah-tanah terlantar begitu sudah 1,039 juta hektar gitu. Artinya capaiannya itu mencapai 259% gitu ya. Dan di mana ini totalnya ini sekitar 1,59 juta bidang tanah yang diberikan. Jadi ini merupakan angka yang cukup signifikan begitu ya. Kemudian dari pelepasan kawasan hutan ini yang agak banyak sebenarnya, Bang Petra, karena kita tahu masyarakat kita itu ada banyak sekali tinggal di dalam kawasan-kawasan hutan, hutan negara. Walaupun sebenarnya secara faktual masyarakat itu tuh sudah hidup dan bekerja di sana dan mendapatkan sumber-sumber kehidupan mereka di sana, gitu. Tapi sisi lain itu persoalannya adalah dengan kawasan hutan. Nah, kita punya target 4,1 juta hektar, Bang Petra, untuk bisa dilepaskan kawasan hutan untuk rakyat. Sejauh ini capaiannya masih belum cukup signifikan, yaitu sekitar 264.539 hektar. Artinya baru sekitar mencapai 7% gitu ya. Jadi ini satu angka yang masih perlu terus ditingkatkan. Tapi pemerintah sedang dalam berproses terkait dengan bagaimana pelepasan kawasan hutan ini untuk masyarakat. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan perhutanan sosial. Jadi kalau tadi yang reforma agraria itu berbentuk hak itu hak milik gitu kira-kira ya. Kalau perhutanan sosial ini berbentuk akses untuk mengelola, memanfaatkan, menggunakan gitu ya. Jadi kawasan hutan. Misalnya kalau kita lihat itu targetnya ada 12,7 juta hektar perhutanan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat. Sampai hari ini sudah mencapai 4,7 juta hektar atau sekitar untuk 1 juta lebih kepala keluarga gitu ya. Ini mulai dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan kemudian juga ada hutan adat di dalamnya gitu loh. Jadi ini memang kalau kita lihat di dalam prosesnya itu ini agak panjang karena memang ada beberapa di awal-awal pemerintahan itu harus melengkapi beberapa kebijakan sehingga di dalam pelaksanaannya itu bisa berjalan. Dan kita tahu bahwa konteks di lapangan itu juga menunjukkan satu situasi yang lumayan kompleks gitu ya, karena ada banyak akar sejarah yang berbeda, terus kemudian juga kepentingan yang berbeda, kemudian juga secara faktual dulu itu kebijakan-kebijakan kita itu sering berubah-berubah juga ini, Petra, terkait dengan kebijakan di sektor kehutanan, kebijakan di sektor tambang, kebijakan di sektor pertanian, gitu ya, berubah-berubah
yang itu semua mempengaruhi bagaimana kebijakan-kebijakan di pertanahan itu juga terpengaruh dan kemudian juga menciptakan kompleksitas di lapangan. Mungkin itu. Ya, artinya kan ini juga kan persoalan pertanahan ini kita tahu dari zaman Belanda pun kan ini tetap menjadi persoalan walaupun sudah dilakukan dari periode ke periode itu ada reformasi agraria, ada undang-undang pokok agraria seperti itu. Tapi sampai saat ini kan nggak pernah selesai kan gitu. Mungkin seperti yang Bang Abed sampaikan tadi, banyak persoalan tumpang tindih dari perundang-undangan gitu ya, dari berbagai sektor. Nah, menurut Bang Abed sendiri persoalan utamanya di mana sebenarnya? Kenapa persoalan agraria ini susah sekali diatasi gitu? Dari pandangan kami tentu tadi ya perubahan-perubahan kebijakan dan perubahan-perubahan sosial ekonomi di tingkat masyarakat juga mengalami memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Begitu juga dengan ketertarikan investasi juga mengalami perubahan-perubahan, Bang Petra. Kalau dulu kita ingat misalnya dulu HPH gitu ya. Jadi kalau ingat tahun 70-an, tahun 80-an itu dengan masyarakat itu sering berkonflik dengan perusahaan logging gitu ya. Perusahaan HPH gitu. Mungkin dan kemudian mungkin Bang Petra juga ingat setelah itu tahun 90-an, tahun 80-an, 90-an banyak bermasalah dengan HTI. Bukan berarti HTI nggak bermasalah sampai dengan sekarang. Ada masalah sampai sekarang masih. Tapi waktu itu ramai sekali dengan HTI. Kemudian tahun-tahun 90-an ke atas ini banyak dengan sawit kan. Nah, ya, jadi ini juga memang mempengaruhi di dalam bagaimana persoalan-persoalan itu bisa ditangani. Gitu ya. Satu sisi memang ini dalam konteks strukturalnya gitu. Artinya bagaimana kebijakan investasi, kebijakan ekonomi dan kemudian juga bagaimana sektor-sektor itu dikelola itu mengalami perubahan dan kemudian menciptakan persoalan tersendiri di lapangan. Tapi sisi lain juga kompleksitas di lapangan juga sering terjadi, Bang Petra. Misalnya konflik kepentingan di antara masyarakat begitu ya. Terus kemudian juga kepentingan elit-elit lokal. Satu catatan yang penting juga untuk kita ingat, kita ini kan pernah mendesentralisasi itu sampai ke tingkat kabupaten ya Bang. Soal izin tambang, izin kehutanan, dan lain sebagainya itu situasinya itu luar biasa itu. Yaitu yang kita sebut dengan munculnya raja-raja kecil. Nah, tetapi apakah dengan mudahnya pemerintah mengatakan itu tidak berlaku? Kan nggak bisa juga kita mengatakan dengan itu. Karena apapun itu produk kebijakan dari pemerintah yang dilandasi Undang-Undang Otonomi Daerah pada waktu itu. Gitu ya. Jadi ini memang satu situasi yang menurut kita itu kita harus perlu gerak cepat, tapi sisi lain itu juga jangan sampai kita istilahnya itu terlalu banyak mendekonstruksi yang pada gilirannya itu kita akan sulit nanti mengelolanya. Jadi sambil melakukan penataan, makanya Pak Jokowi kemarin Pak Presiden menyampaikan HGU HGU yang tidak dipakai, tidak optimal, tanah terlantar, kita akan berikan ke rakyat. Karena itu sendiri itu masih banyak, Bang. Karena kami misalnya melihat juga praktek-praktek di mana dulu gitu ya, misalnya saya punya perusahaan, saya mungkin punya hubungan baik, saya punya modal gitu, sering minta izin untuk mendapatkan konsesi atau minta HGU yang sebenarnya itu lebih kepada kepentingan untuk pencadangan lahannya. Jadi bukan untuk investasi pada saat itu gitu. Nah, pencadangan lahan sehingga banyak sekali kita melihat juga sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah praktek-praktek pencadangan lahan di masa lalu dan kemudian juga tidak optimalnya investasi yang diberikan sehingga tidak ada manfaat, tapi sisi lain penguasaan juga cukup banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Selain itu juga ada isu mafia tanah ya Bang ya. Itu terasa itu mafia tanah misalnya kami melihat ada beberapa yang sudah ingkrah tapi tidak bisa dieksekusi. Kemudian juga tidak ada tanggapan yang cukup gitu, itu tuh praktek-praktek itu. Tapi ketika Menteri Agraria mengangkat isu mafia tanah itu merupakan satu hal yang penting dan perlu didukung dan diberikan diapresiasi karena bahkan setahu saya sudah ada yang dipecat ya oleh beliau gitu di kementerian dan kemudian juga
pegawai-pegawai yang ada terlibat di dalam praktek-praktek mafia tanah. Tapi harus kita ingat mafia-mafia tanah ini juga, ini biasanya juga jaringannya cukup luas karena melibatkan banyak aktor. Sehingga soal isu mafia tanah ini memang perlu diadres juga ya, perlu direspon secara sungguh-sungguh oleh kita, oleh masyarakat, oleh kejaksaan, kepolisian, Kementerian ATR begitu ya, untuk bisa ditangani. Gitu. Ya itu Bang, tadi kan seperti Abang sampaikan, Pak Jokowi kan akan mengancam akan mencabut HGU seperti itu pada tanah, terutama tanah-tanah terlantar seperti itu. Tapi Abang juga sebutkan tadi ada problem juga pada persoalan legalitas sebelumnya kan, ada misalnya ketika otonomi daerah di mana hak-hak dari wali kota, bupati itu punya hak untuk menerbitkan semacam surat apapun itu untuk legalitas. Nah ini apakah semudah itu juga nanti misalnya pemerintah untuk mencabut HGU itu seperti itu? Karena kan tentu ada perlawanan, tentu ada produk undang-undang yang harus dilihat juga untuk mengambil HGU tersebut kembali gitu seperti itu. Ini gimana nih, Mbak? Nah, terkait dengan sebenarnya di kita itu juga udah nyiapkan pagar-pagarnya juga, Bang, supaya Gitu. proses-proses penanganan itu juga punya payung hukum yang cukup sehingga tidak juga bisa dilihat sebagai praktek penyalahgunaan kekuasaan, kira-kira begitu ya. Apalagi kalau nggak ada payung hukumnya, bisa jadi atas nama mengambil tanah untuk rakyat, bisa juga penyimpangan-penyimpangan di lapangan kan, sangat mungkin untuk itu. Gitu. Sehingga perlu memang dipagari gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang kita punya peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, dan kemudian juga kita punya peraturan baru yaitu peraturan tanah terlantar PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban tanah terlantar. Ini juga memberikan tujuan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat adanya enforcement penegakan gitu ya kepada pengusaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Nah, ini mungkin penting menjadi penguat bagi pelaksana di ATR BPN yang ini mungkin selama ini ragu-ragu ya untuk mengeksekusi tanah secara faktual walaupun sebenarnya sudah terlantar. Jadi kita tahu memang penting payung hukum ini karena nggak sekali dua kali juga pemerintah kalah, Bang Petra. Jadi oleh sebab itu perlu ada payung hukum, dan kita tahu juga para pelaku-pelaku ini juga kan tentu mereka sebagai pelaku usaha tentu juga punya pengaruh, punya akses, dan punya akses yang dia maksud itu akses untuk pengacara-pengacara yang handal dan lain-lain sebagainya. Sehingga memang ruang untuk penertiban tanah terlantar itu sudah ada, kebijakannya juga ada. Sekarang ini bagaimana melakukan mengenforce. Yang penting nanti di dalam proses-prosesnya itu jangan ada prosedur yang dilangkai. Kadang-kadang itu ketika prosedur kita nggak disiplin itu yang digunakan para pihak untuk menggugat balik pemerintah. Misalnya tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan lain sebagainya. Jadi ini penting untuk diperhatikan, dan lagi-lagi payung kebijakannya sudah disiapkan, Bang Petra, untuk itu. Ya. Ini mungkin itu juga apakah ada hubungannya dengan bank tanah melalui PP nomor 64 2021 ini, Bang? Artinya atau mungkin Abang bisa coba sampaikan apa itu bank tanah, fungsinya apa sih gitu? Iya, kalau dilihat dari konteks legalnya gitu ya yang ada sekarang ya, keberadaan bank tanah ini kan diatur melalui peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 ya, Pak, tentang bank tanah yang diterbitkan oleh Presiden pada 29 April 2021. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 di peraturan pemerintah itu menyebutkan bahwa bank tanah merupakan badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Nah, ini memang kan kalau kita lihat ini sudah di dalam ini
cukup jelas bahwa ini memang badan yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, kita tahu memang tanah merupakan satu sumber daya yang terbatas, ya, yang menjadi sumber penghidupan dan kemudian juga faktor penting di dalam pembangunan kita. Maka oleh pemerintah dianggap bahwa bank tanah merupakan sesuatu yang menjembatani gap antara supply dan demand tanah, kira-kira begitulah, ya, antara kebutuhan dan ketersediaan begitu. Selama ini, Bang Petra, banyak tanah-tanah itu ketika diambil oleh pemerintah itu harus segera didistribusikan, gitu ya. Yang belum tentu itu kebutuhannya pada saat itu mendesak begitu loh. Misalnya ini juga menjadi kritiknya, bukan kritik tapi menjadi pemikiran kritisnya Pak Presiden gitu ya. Kenapa kita untuk membangun sesuatu itu selalu kesulitan tanah gitu loh. Nah, ini yang juga menjadi alasan dibalik pembentukan bank tanah ini. Jadi kerja bank tanah ini diharapkan nanti ini bisa juga mendukung upaya untuk kebutuhan-kebutuhan pemerintah di dalam pengadaan tanah gitu loh. Jadi ini yang kalau kita lihat dari bank tanah. Jadi tanah-tanah terlantar yang mungkin tidak, karena tanah terlantar dan kemudian juga tanah-tanah yang bekas HGU yang tidak digunakan lagi dan lain sebagainya, tidak selalu itu dengan mudahnya langsung akan dibagikan gitu ya, karena belum tentu juga ada kebutuhan. Tetapi oleh sebab itu bank tanah bisa menjadi tempat untuk pengelolaan tanah-tanah yang terlantar tadi. Dan kita tahu juga Bang Petra, nggak sedikit juga ya dulu yang berkaitan dengan BLBI juga bentuknya dalam bentuk tanah ya. Sehingga kalau nggak ada pengelolanya yang cukup kuat di dalam mengelola tanah-tanah itu, maka banyak sekali tuh aset-aset itu tidak produktif begitu loh. Nah, makanya saya suka dengan pernyataan Ibu Sri Mulyani yang mengatakan di negara maju itu rakyatnya kerjanya biasa-biasa aja gitu, sebenarnya, tetapi asetnya yang kerja keras gitu. Ya, artinya aset itu dikelola secara produktif. Dan di Indonesia terbalik, rakyatnya kerja keras, asetnya nganggur. Jadi kita aja kerja keras gitu sampai malam lembur gitu ya, bagaimana ini, tapi aset-aset kita itu banyak yang nganggur. Nah, tentu ini juga menjadi satu upaya untuk bagaimana mengoptimalkan tadi terkait di dalam bagaimana tanah-tanah negara itu bisa lebih produktif dan sekaligus juga bagaimana memenuhi kebutuhan antara suplai dan demand tanah untuk berkaitan dengan pembangunan maupun kepentingan masyarakat. Mungkin itu, Bang Petra. Ya, jadi saya tadi soal bank tanah ini, Bang, lagi. Artinya kan ini nanti akan ada proses distribusi ya. Dan masyarakat pun belum banyak mengetahui soal fungsi dari bank tanah itu. Maksud saya di sini mungkin Bang Abed bisa menjelaskan kira-kira nanti distribusinya bagaimana gitu. Apakah setiap rakyat akan punya akses untuk mendapatkan itu atau bagaimana? Bang Petra, kalau dilihat ini terkait dengan untuk rakyat itu tetap skemanya tidak melalui bank tanah ya, tapi menjadi salah satunya itu melalui bank tanah, begitu loh. Bang Petra. Tapi skema yang ada itu ya tetap melalui skema reforma agraria yang ini melalui yang sedang dijalankan sekarang melalui mekanisme kementerian itu, Bang. Jadi bukan berarti nanti skema untuk tanah untuk rakyat itu akan melalui bank tanah, nggak begitu, Bang. Ya, jadi bank tanah itu menjadi salah satu saja. Gitu. Ini yang juga bank tanah ini lebih banyak untuk memenuhi kepentingan pembangunan dari sisi pemerintah. Kalau untuk rakyat tadi pemerintah sudah ada alokasi 9 juta hektar untuk dari reforma agraria, 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial, ada skema untuk itu gitu loh. Jadi terkait dengan soal-soal yang rakyat tadi itu gitu ya, ini juga memang tetap berjalan melalui mekanisme program pemerintah. Karena kita tahu bahwa apa yang disebut tadi bank tanah itu merupakan satu apa istilahnya kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah begitu, yang badan khusus ya, badan khusus. Ya, jadi, badan khusus.
Ya, ini persoalan tanah ini juga kan seringkali berbenturan dengan persoalan tanah adat atau tanah ulayat gitu kan. Itu yang paling sering juga terjadi, Bang. Nah, kita melihat ada beberapa yang terakhir ini itu berkaitan dengan program pemerintah juga, yaitu program food estate gitu ya. Food estate, salah satunya itu yang kemudian dikeluhkan saat ini di Humbang Hasundutan, yang merasa bahwa pemerintah mencaplok tanah adat mereka untuk program food estate gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana, Bang? Persoalan-persoalan antara tanah adat atau tanah ulayat ini dengan kepentingan pemerintah. Sebenarnya ada nggak sih tanah adat itu? Atau sebenarnya itu punya pemerintah semua gitu, yang atau hanya rakyat aja yang mengklaim itu sebagai tanah adat gitu? Baik, terima kasih Bang terkait dengan tanah adat ini. Memang kalau kita lihat di banyak surat-surat sertifikat orang juga banyak tulisannya itu di sertifikatnya itu asalnya itu dari tanah adat begitu ya Bang ya, kira-kira gitu, tanah ulayat gitu. Nah, di dalam pengaturannya memang pemerintah memberikan negara itu memberikan payung hukum terkait dengan perlindungan tanah adat ya sebenarnya. Nah, terkait dengan tanah-tanah adat ini sering menjadi tantangan di kita itu Bang adalah satu kelompok masyarakat itu disebut masyarakat adat itu payung hukumnya apa gitu. Ya. Nah itu yang nah ini yang juga menjadi satu karena di kita interpretasi terhadap masyarakat adat itu juga cukup luas Bang gitu. Ya. Ya misalnya di kita orang Batak ini ngaku semuanya kita masyarakat adat. Ya. Nah, padahal masyarakat adat di dalam konteks agraria gitu, dalam konteks sumber daya alam, ya kita bisa mengatakan kita masih masyarakat adat itu kita ketika kita memang bergantung kepada sumber-sumber kehidupan kita bergantung kepada sumber daya alam di tempat situ dan kita masih memanfaatkan, menggunakan gitu ya dengan kearifan yang kita miliki dan kemudian juga didukung dengan struktur adat yang ada begitu. Nah, ini kan tentu tidak semua masyarakat pada posisi seperti itu. Kedua, sering sekali masyarakat adat ini kesulitan untuk mendapat tadi dalam bentuk perda, Pak. Oh, ya. Nah, sehingga ini yang membuat juga proses-proses pengakuannya itu menjadi tantangan gitu ya. Ya. Dan kemudian kalau kita itu kembali lagi itu di dalam 5-10 tahun terakhir ini, Bang. Gitu loh. Nah, kalau kita baca di dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga soal tanah adat ini ada diakui keberadaannya, begitu loh, Pak. Tapi kan kita itu setelah itu masuk ke eranya pemerintahan Pak Harto, begitu ya, yang sangat sentralistik, sangat government sentris, begitu ya, dan semuanya adalah nasional disebutkan gitu. Nah, ini menjadi mengalami perubahan. Jadi mengalami perubahan apa yang kita kenal dengan konsepsi soal hutan adat dan lain sebagainya itu mengalami stagnasi kalau nggak mau kita bilang degradasi gitu loh. Nah, kemudian di tahun 90-an organisasi masyarakat sipil mulai mengangkat menyuarakan ini gitu loh, Pak. Mulai menyuarakan ini gitu ya. Dan salah satu capaian terbesar itu adalah TAP MPR nomor 9 tahun 2001 gitu ya, yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini seiring dengan berjalannya waktu, isu hutan adat ini mengalami perkembangan dan kemudian juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan itu di periode pemerintahan Pak Jokowi ini. Walaupun kita tahu bahwa
artinya sudah masuk investasi di dalamnya, sudah ada proyek-proyek yang lain di dalamnya gitu. Sehingga ini memang menjadi satu kompleksitas tersendiri juga. Nah, oleh sebab itu di dalam upaya-upaya yang dilakukan, memang sampai dengan sekarang ini pemerintah berupaya untuk bagaimana menyelesaikan tanah-tanah adat ini. Tetapi yang memang kalau bisa dikatakan agak mudah teridentifikasinya itu adalah hutan adat, Bang. Kalau hutan adat itu memang masih kelihatan mereka bagaimana mengelola hutannya, misalnya seperti hutan Kemenyan, kemudian juga bagaimana di masyarakat di mana namanya Amatoa di Sumatera, Sulawesi Selatan, begitu ya. Nah, itu masih kelihatan di dalam pengelolaan hutannya gitu loh. Nah, ini yang hanya tantangan berikutnya tadi itu, bagaimana Pemda-Pemda itu memberikan dukungan, Pak. Jadi sering sekali tantangan di kita juga itu Pemda-Pemda ini tidak memberikan dukungan yang cukup, walaupun kami tahu juga karena ada pemahaman yang terbatas, begitu ya. Contoh misalnya, ketika masyarakat di kawasan Danau Toba yang secara etnis itu adalah orang Tapanuli, kira-kira begitu ya Bang ya, orang Toba, tapi secara administrasi berada di Kabupaten Simalungun. Nah, ketika mereka berjuang untuk tanah adatnya, itu banyak orang Simalungun bilang nggak ada tanah orang Toba di Kabupaten Simalungun. Iya. Nah, itu sendiri itu sudah menciptakan satu kompleksitas untuk bagaimana proses-proses pengakuan itu, gitu. Yang sebenarnya kita tahu bahwa wilayah administrasi pemerintahan belum tentu atau bisa dikatakan tidak pasti sama dengan batas-batas komunitas-komunitas di dalam melakukan aktivitas dan aktivitas kehidupannya gitu. Apalagi kita tahu misalnya di banyak tempat wilayah-wilayah perbatasan adalah wilayah-wilayah yang bisa dikatakan itu cukup apa ya istilahnya ya, cukup bersentuhan dengan etnis-etnis lain. Misalnya pasti perbatasan Aceh sama Sumatera Utara, pasti di situ akan ada banyak ada orang Aceh di bagian Sumatera Utaranya, pasti ada juga orang Sumatera Utara baik dari Karo ataupun juga dari yang Melayu gitu dilangkat ke bagian wilayah Aceh, itu juga kita di bagian selatan di Sumatera gitu. Jadi ini memang menjadi satu tantangan, Bang, tetapi kita lagi berupaya terus bagaimana proses-proses pengakuan ini bisa berjalan. ATR BPN juga sedang berupaya untuk bagaimana mengimplementasikan kebijakan kepemilikan kolektif, Bang. Jadi sertifikatnya kolektif pemilikannya. Ini untuk masyarakat adat. Mungkin itu. Ya, artinya sejauh ini kan salah satu yang paling sering menjadi persoalan itu klaim-klaim tanah adat seperti tadi Abang sampaikan, ada klaim misalnya di Simalungun misalnya seperti itu, Toba bisa menguasai Simalungun, Simalungun sendiri tidak mengakui. Nah, termasuk seperti di Humbang tadi Bang, persoalan misalnya sebenarnya sudah jelas hutan adat itu misalnya hutan Kemenyan, tapi persoalan kemudian kan masuk ke swasta yang masuk seperti penanaman pinus yang dilakukan oleh PT Toba Lestari seperti itu, Pak. Nah, ini kan menjadi yang sampai sekarang kan belum selesai persoalan mereka. Nah, masuk lagi food estate yang dari program pemerintah. Sebenarnya apa yang paling mendasar dari persoalan ini yang Abang lihat? Persoalan utamanya ada di mana? Kalau yang paling memungkinkan sebenarnya pendekatan yang harus kita lakukan di awal ini adalah terkait dengan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Bang Petra tadi, memang perlu sekali melakukan kajian-kajian akademik, Bang, yang memang kajian-kajian akademik yang lebih komprehensif begitu ya. Nah, oleh sebab itu saya di dalam beberapa kesempatan itu mendorong untuk kampus-kampus mengambil peran yang aktif gitu Bang ya, untuk memberikan dukungan kepada pemerintah supaya lebih terang dan objektif di dalam melihat persoalan-persoalan yang ada gitu. Karena
sisi lain soal identitas ini juga bisa berkaitan nanti dengan politik, Pak, baik politik lokal maupun politik nasional, gitu loh. Sehingga esensinya itu bisa bergeser, misalnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, klaim-klaim yang disebut tadi itu tuh, ya namanya klaim, ya silahkan saja diklaim. Tetapi kan ujungnya kan juga harus melalui satu proses penelitian, begitu ya, bahwa memang masyarakat itu hidup bergantung dengan tanah dan sumber daya alam di situ, dan kemudian juga bagaimana praktek-praktek kebudayaannya juga berjalan di dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam di sana. Oke Bang, itu aja. Terima kasih untuk waktu Abang, karena sebenarnya mau ngomong panjang lagi, tapi waktu kita terbatas, gitu Bang ya. Waktu Abang juga terbatas. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bang Abednego Tarigan dari Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Demikian penonton Opsi Media TV, bincang-bincang kita dengan Deputi 2 Kantor Staf Presiden Bang Abednego Pancaputra Tarigan. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Abednego. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat.